Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan sekelumit mutiara yang merupakan intisari atau yang disarikan dari ceramahnya Al-Ustadz Ucup Najmuddin MPD pada acara Silaturahmi Akbar PC Persis Pasir Jambu, Ciwidey dan Ranca Bali atau Pacira pada hari Ahad 23 Oktober 2022. Kehidupan komunitas umat Islam yang beriman, termasuk di dalamnya jam'iyah, dapat diibaratkan sebuah pohon. Kita ketahui bagian-bagian dari pohon secara garis besar terdiri dari akar, batang, ranting, dan daun. Meskipun ada bunga, buah jika pohon itu berbunga dan berbuah. Fungsi akar ada dua. Pertama, menyerap air dan menyalurkannya ke batang. Dan air ini merupakan makanan setiap saat atau menu setiap waktu dari pohon itu selama hidupnya. Adapun fungsi akar yang kedua adalah menegakkan pohon, karena tanpa akar pohon akan tumbang. Tetapi akar tidak tampak di permukaan tanah, bahkan tersembunyi di dalam tanah. Orang yang melihat pohon itu seringkali mengagumi akan keindahan pohon, kendati pun umumnya tidak menyadari betapa pentingnya keberadaan akar. Namun akar tidak pernah berusaha menampakkan dirinya, apalagi menggantikan posisi batang atau daun, dan akar tetap konsisten menjalankan tugasnya tanpa henti. Batang berfungsi menyalurkan air ke ranting, daun, bunga, dan buah. Peran ini pun tidak tampak dari luar. Yang tampak hanya berdiri tegaknya dan kekar tubuhnya. Saya contohkan golongan tanaman keras, misalnya kayu putih, pinus, mahoni, mangga, dan sebagainya. Orang yang melihat pohon jenis ini kadang segan melihat batang pohon yang tinggi. Ada kalanya khawatir jika ditimpa pohon tersebut, pastilah tubuh orang akan dibuat tak berdaya. Namun betapa tinggi dan kokohnya sebuah pohon tak pernah ada niat untuk menimpa siapapun, kecuali kalau ada terpaan angin besar atau karena akar sudah tidak berfungsi lagi. Ranting berfungsi menjadi jembatan dari batang ke beberapa daun yang tumbuh memenuhi bagian atas pohon itu. Peran tersembunyi yaitu menyampaikan air dari batang ke daun, bunga, atau buah. Adapun daun memiliki fungsi mengelola air yang diterima dari ranting dan menerima sinar matahari untuk diramu dalam bentuk fotosintesis dan menjadikan cadangan makanan keseharian pohon itu, sehingga dapat hidup bertahan lama. Bahkan ada beberapa jenis pohon yang dapat hidup bertahun-tahun. Fungsi bunga indah dipandang mata bagi manusia yang mengaguminya, harum bila dicium, dan keluar saripati madu bagi hewan kumbang yang menyukainya. Adapun fungsi buah memberi arti bagi kehidupan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia dan hewan. Filosofi utama sebuah pohon adalah nilai keikhlasan. Semua bagian ikhlas dalam bekerja. Akar ikhlas meski peran pentingnya tidak tampak ke permukaan. Batang ikhlas meskipun harus tampak tegak dan mentereng, tetapi tidak akan sombong karena menyadari tanpa akar tidak mungkin mampu berdiri tegak. Ranting ikhlas meskipun tidak tampak dari luar, karena terhalang oleh rimbunya dedaunan. Padahal daun bila tanpa ranting tidak mungkin ada. Demikian pula daun akan ikhlas suatu saat di musim kemarau akan kekurangan air,
dan rela sebagian besar daun menggugurkan dirinya dan mengering lalu jatuh ke permukaan tanah, dengan tujuan agar pohon itu mampu bertahan lama hidup di musim kemarau. Filosofi sebuah pohon jika dianalogikan kepada komunitas muslim yang beriman, seperti halnya dalam kehidupan berjamiah, ada yang berperan sebagai akar, sebagai batang, ranting, dan daun. Peran akar dianalogikan misalnya kepada para muwakil dan donatur, yang tampak adalah wujud kontribusinya dalam bentuk infrastruktur, seperti bangunan masjid, gedung pesantren, dan kantor sekretariat jamiah. Peran batang dan ranting dianalogikan kepada taskil, harus tampak berdiri dan mentereng, dapat diukur kinerjanya, bersinergi dan solid antar bidang garapan. Meskipun tampak ke permukaan, momen keikhlasan harus tetap terjaga, karena tanpa keberadaan infrastruktur dan sarana prasarana, taskil tidak akan memiliki kemampuan untuk bekerja secara optimal. Peran daun ibarat anggota jamiah. Anggota terpanggil untuk dapat mempertahankan keberlangsungan jamiah sesuai dengan kapasitasnya, salah satunya melalui iuran anggota. Dalam sebuah pohon, yang paling nampak dari jarak jauh adalah daunnya. Begitu pula dalam jamiah, yang paling nampak dari luar adalah kualitas dan kuantitas para anggotanya. Adapun buah dan bunga dapat dianalogikan kepada produk jamiah itu sendiri, yang memberi arti bagi kehidupan beribadah umat. Semisal Jamiah Persatuan Islam, yang memberi arti menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah. Ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sekelumit mutiara yang disarikan dari materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ucu Najmuddin MPD. Mudah-mudahan menjadi inspirasi yang semakin menyuburkan nilai-nilai keikhlasan dalam kehidupan berjamiah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.